Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami yang bertemakan metode hukum Islam, ijma, qiyas, ihtisan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada Faiza Salmadiani, yang kedua ada Zakia Nur Khalifah, dan yang ketiga saya sendiri Mala Nikmatul Maula. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Faiza Salmadiani, untuk pembahasan yang kedua dibacakan oleh Zakia Nur Khalifah, dan pembahasan yang ketiga akan saya bacakan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu ijma. Ijma secara bahasa memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Ijma menurut istilah ialah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Maksudnya itu ijma ialah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Nah, dari ijma itu menghasilkan yang namanya fatwa. Dasar hukum ijma terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Maksud ulil amri di sini yaitu pemegang kekuasaan. Terus selanjutnya ada syarat terbentuknya ijma menurut syara. Yang pertama, adanya sebilangan mujtahid pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, adanya kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya. Yang ketiga, adanya kesepakatan para mujtahid dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas mengenai suatu kejadian. Yang keempat atau yang terakhir, dapat direalisir kesepakatan dari semua mujtahid atas suatu hukum. Selanjutnya, macam-macam ijma. Adapun ijma ditinjau dari cara menghasilkannya, terdapat dua macam. Yang pertama, ijma sharih, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qada. Qada itu memberi putusan. Artinya, setiap mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan yang mengungkapkan secara jelas tentang pendapatnya. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid suatu masa menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qada, sedang sebagian mujtahid tidak memberi tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokan atau perbedaannya. Lalu, adapun ijma ditinjau dari segi dalalahnya, ada dua macam juga. Yang pertama, ijma yang qat'i, dalalahnya atas hukum. Maksudnya yaitu ijma sharih, dengan artian bahwa hukumnya telah dipastikan dan tidak ada jalan mengeluarkan hukum lain yang bertentangan. Terus yang kedua, ijma yang zonni, dalalahnya atas hukum. Yang dimaksud dari itu yaitu ijma sukuti, dengan artian bahwa hukum itu didugakan menurut dugaan yang kuat dan tidak bisa dilepas bila kejadian itu terlepas dari usaha ijtihad, karena ia adalah hasil pencerminan pendapat jamaah mujtahidin yang bukan keseluruhan. Selanjutnya, contoh ijma. Terdapat banyak contoh ijma, di antaranya yaitu yang pertama, diadakannya azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat yang mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa merupakan tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Lalu qiyas secara istilah. Qiyas secara istilah adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Sedangkan pengertian qiyas menurut beberapa ahli memang cukup beragam. Berikut pendapat para ahli dan ulama mengenai definisi qiyas.
Yang pertama, menurut Abdul Wahab Al-Khalaf. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Usul Fikih, dijelaskan bahwa kias merupakan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus lain yang ada nas hukumnya. Karena persamaan kedua itu dalam ilat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada pokok dan sifat ini menurun pada cabangnya atau hukumnya. Yang kedua yaitu menurut Romli. Dalam bukunya yang berjudul Muqarronah Mazahib fi Usul, dijelaskan bahwa kias adalah kegiatan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam buku usul fiqh yang lain kemudian dijelaskan sebagai kegiatan mengukur dan mengamalkan atau mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian mengamalkannya. Yang ketiga yaitu menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Baikani, menjelaskan kias merupakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas karena keduanya terdapat pertautan atau hubungan dan hukumnya adalah ilat. Yang keempat yaitu menurut Syekh Muhammad Al-Khudari Baik, disebutkan bahwa kias adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok atau asal kepada cabang atau persoalan yang baru tidak disebutkan nasnya karena adanya pertautan ilat kepada keduanya. Imam Syafi'i diketahui menjadi sebagai mujtahid pertama yang mengemukakan dan menerapkan kias. Imam Syafi'i menjelaskan mengenai sejumlah patokan kaidah dan asas-asasnya. Hanya saja mujtahid sebelumnya juga diketahui pernah menggunakan kias namun belum membuat rumusan patokan dan asas, sehingga masih banyak proses penerapan kias yang cenderung keliru karena memang belum ada patokan yang jelas. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i kemudian hadir memberi solusi dengan merumuskan sejumlah patokan dan asas supaya penerapan jelas dan menghindari terjadinya kesalahan. Selanjutnya adalah macam-macam kias. Secara umum, kias terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kias ilat. Kias ilat adalah kias yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas ilatnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Kemudian kias ilah terbagi lagi beberapa jenis, yaitu kias jali dan kias kafi. Kias jali yakni kias yang ilat suatu persoalan bisa ditemukan nasnya dan bisa ditarik kesimpulan nasnya, namun bisa juga sebaliknya. Lalu kias kafi. Kias kafi yaitu jenis kias yang ilat suatu persoalan diambil dari ilat masalah pokok. Kemudian yang kedua adalah kias dolalah. Jenis kias dolalah yaitu jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil ilat tadi. Yang ketiga adalah kias shobah. Kias shobah yakni kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Selanjutnya adalah contoh kias, yaitu menyamakan hukum nabis sari buah yang memabukkan, alkohol dan sejenisnya dengan khamar, karena sama-sama dihukumi haram, karena meminum khamar hukumnya haram berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Syarat-syarat kias yang pertama adalah al-aslu, suatu perkara yang ada hukumnya dalam nas. Yang kedua, al-far'u, suatu perkara yang belum ada hukumnya di dalam nas. Yang ketiga, hukum asal, hukum perkara al-aslu. Yang keempat adalah ilat. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga mengenai istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, istihsan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau samar-samar, atau meninggalkan hukum kuli atau umum untuk menjalankan hukum istinai atau pengecualian disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.
Sedangkan istihsan secara sederhananya dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil umum kepada ketetapan dalil yang khusus. Dengan kata lain, meninggalkan suatu dalil dan beralih kepada dalil yang lebih kuat, atau membandingkan suatu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum. Hal ini dilakukan untuk memilih yang lebih baik demi memenuhi tuntutan, kemaslahatan umat dan tujuan syariat. Selanjutnya, dasar hukum istihsan. Sesuai dengan surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Untuk kehujahan istihsan, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah bahwa istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum. Golongan Hanafiyah sangat mengagungkan istihsan. Hambali dan Maliki juga memakainya, tetapi masih membatasinya, sebab istihsan bukanlah sumber yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i menentang istihsan karena akan membuka pintu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Dan beliau berkata, barang siapa yang mempergunakan istihsan berarti dia telah membuat syariat baru. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kehujahan istihsan karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam mengartikan istihsan. Sebenarnya istihsan itu mengalihkan suatu dalil yang nyata atau mengalihkan hukum yang kulik kepada suatu dalil yang lebih sesuai dengan kemaslahatan, bukan mengalihkannya kepada sesuatu menurut kemauan hawa nafsu. Kemudian untuk pembagian daripada istihsan sendiri yaitu ada 6. Yang pertama ada istihsan bil annas, yang kedua ada istihsan bil al-ijma, yang ketiga ada istihsan bil al-qiyas al-kafi, yang keempat ada istihsan bil al-maslahah, yang kelima ada istihsan bil al-muraf, dan yang keenam ada istihsan bil al-darurah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada contoh istihsan. Contoh yang pertama, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Contoh kedua, menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Contoh keempat, tempat pemandian umum. Contoh ketiga, menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buas adalah halal dan suci untuk diminum. Begitulah sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai metode hukum Islam, qiyas, ijma, dan istihsan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.